Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Setelah tadi kita bahas sifat-sifat cahaya. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin. Ya, pembentukan bayangan pada cermin. Ingat, di alat optik nanti kita akan mengenal dua jenis alat optik. Di antaranya dua jenis alat optik, yaitu ada cermin, ada lensa. Pernah mendengar? Ada cermin, ada lensa, ya. Apa bedanya? Apa bedanya cermin dengan lensa? Kalau kamu berdandan, itu biasanya di depan apa? Kaca. Kaca itu maksudnya cermin atau lensa? Apa bedanya cermin dengan lensa? Nah, kalau cermin itu bisa memantulkan cahaya. Kalau lensa, meneruskan cahaya. Nah, ketika kamu berdandan itu di depan kaca. Kaca yang kamu gunakan untuk dandan dengan kaca yang digunakan untuk jendela sama nggak? Beda. Berarti apa? Yang di jendela apa? Kaca. Yang di jendela kaca. Berarti maksudnya memantulkan atau membiaskan? Meneruskan. Dia meneruskan cahaya. Berarti kaca itu meneruskan cahaya. Dia termasuknya lensa. Yang kamu gunakan untuk dandan itu adalah apa? Cermin, bukan kaca. Ya, makanya kalau misalnya mau dandan, sekarang udah tahu konsepnya, jangan bilang bukan mau ngaca ya. Apa mau ngaca? Berarti bilangnya apa? Mau nyermin. Nah, hati-hati ya. Ini pembentukan bayangan pada cermin. Ya, siapa tah? Sok ngagaya kieu. Nggak jarang juga ibu menemukan yang berdandannya teh di kelas ya. Si kaca teh selalu ada di tempat pensil, bukan kaca, si cermin teh selalu ada di tempat pensil. Ada juga yang si cerminnya teh dipakai gagang ku penggaris, diselipkeun penggarisnya teh jadi kayak tongsis gitu. Serupa-rupa kalian mah ya berdandan di situ, Pak. Gituan buka gayaan di kelas. Iya, itu ada yang merasa bagus kalau merasa. Masih di wali kelasnya ya, itu si tongsisnya. Ambil aja nanti. Mau dipakai katanya sama wali kelasnya, lumayan. Ambil aja nanti, bilang ke wali kelasnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama ada cermin datar. Nah, ini mungkin yang tidak aneh, tidak asing lagi, karena hampir setiap kali kita menggunakan cermin datar. Pada cermin kita bisa melihat bayangan kita dan bayangan benda-benda lainnya ya. Cermin sifatnya tadi seperti Ibu jelaskan, dia memantulkan cahaya secara teratur karena permukaannya bersifat rata dan bening ya. Jadi pemantulan yang terjadi pada cermin adalah pemantulan yang teratur, bukan pemantulan baur. Cermin yang kita gunakan untuk berkaca setiap hari itu adalah merupakan cermin datar, permukaannya datar, rata ya. Mukanya datar. Nah, ketika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin dapat menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Maaf. Jadi, ini akan menyebabkan pembentukan bayangan pada bayangan benda oleh cermin. Karena tadi sifatnya dia memantulkan. Suara apa itu? Nah, bagaimana bayangan pada cermin datar bisa terbentuk? Oke. Sebelum dilanjutkan, coba kamu siapkan dulu kertas, bukan nggak usah kertas, di buku aja, ya. Buku, penggaris, dan pensil. Sudah? Buku, penggaris, dan pensil. Kalau ada busur derajat. Kalau ada busur derajat, boleh disiapkan buku, penggaris, dan pensil. Oke. Nanti hasilnya difotokan ya. Fotokan, kirim di Edmodo-nya, nanti masuk penugasan. Jadi kita ngerjain tugasnya bareng-bareng di sini. Tidak terpisah, jadi kamu nggak usah ngerjain sendiri. Udah siap ya? Pada saat melakukan bayangan pada cermin datar, melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Jadi nanti kita akan menggambar berkas sinar datang dan sinar pantul, lalu kita lihat perpotongannya di mana. Nah, itulah bayangan yang terjadi, ya. Bayangannya bersifat maya. Apa itu maya?
Kalau misalnya titik bayangan terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis pantul, nanti kita lihat ya. Sifat maya itu nanti digambarkannya garis putus-putus dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan nanti bersifat nyata kalau titik bayangan terbentuk dari perpotongan 2 atau lebih sinar pantul. Kalau ini perpotongan perpanjangan, kalau ini perpotongan langsung dari sinar pantul, itu merupakan bayangan nyata dan ini bisa ditangkap oleh layar. Tidak hanya terlihat saja, tapi bisa ditangkap oleh layar ya. Oke, kita lihat. Cara menggambar bayangan dengan perjalanan cahaya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat 2 berkas sinar datang sembarang ke permukaan cermin dari bagian atas benda dan dari bagian bawah benda. Nanti kita tentukan bendanya apa. Lalu nanti buat sinar pantul dengan menggunakan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Makanya nanti kita menggunakan busur derajat. Pasti ada atau di matematika kan pakai. Jadi sudutnya harus sama. Perpanjang sinar pantul tersebut hingga bertemu di satu titik. Pertemuan titik itulah yang merupakan bayangan pada benda. Bayangan yang terbentuk nanti hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul. Coba kita lihat ya. Oke, nah ini sekarang kita buat cermin datarnya. So, step by step, kamu ikutin. Ibu juga ini langkah per langkah, silakan. Kita buat cermin datarnya. Berupa satu garis, ya, satu garis. Kasih arsir di belakangnya. Ibu di sini menggunakan balok, boleh dikasih warna atau diarsir boleh. Ya, diarsir. Ini menggambarkan cermin datar. Ya. Sudah? So, nggak usah besar-besar, kecil juga nggak apa-apa. Nah, setelah membuat cermin datar, kita buat sumbu utamanya. Kita buat sumbunya, ini, tegak lurus dengan cerminnya. Tegak lurus dengan cermin. Garis lurus aja biasa. Panjangnya segimana? Bebas. Ya. Panjangnya segimana? Bebas. Cermin datarnya sebesar apa juga bebas. Tapi nggak usah terlalu besar lah. Secukupnya aja. Oke. Nah, sekarang kita buat bendanya. Benda pada optik itu merupakan sebuah panah. Benda pada optik itu merupakan sebuah panah. So, dibuat. Sudah? Panahnya nggak usah terlalu tinggi. 1 atau 2 cm, 1,5 cm cukup lah ya. Ini panah boleh gemuk seperti ini, boleh saat panah garis lurus biasa aja boleh ya. Nah, jadi benda pada optik itu merupakan tanda panah biasanya. Di buku-buku juga sama tanda panah. Jadi bukan bentuk benda kubus atau balok atau gambar orang, enggak. Biasanya digambarkan dengan seperti ini. Oke, langkah pertama kita buat 2 berkas sinar datang. Bebas. Mana aja? Ini benda ya. Nah, Ibu menggambar sinar datangnya ke sini. Bu, aku mau ke arah bawah, boleh? Boleh. Bebas. Ya, mau sama dengan Ibu, nggak apa-apa. Supaya hasilnya sama, boleh. Ya. Berkas sinar datang, lalu kita pantulkan. Kemana? Kamu mau tidak mau harus membuat garis normal dulu. Ingat, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul, dengan cermin. Berarti ke sini garis normalnya. Ya. Ibu nggak pakai di sini, Ibu langsung sinar pantulnya, ya. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Sudutnya ini sama, ya. Oke. Sudut, kalau misalnya kamu buat garis normal di sini, berarti sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Oke. Nah, kita buat perpanjangannya ke arah bawah, ke arah belakang cermin. Ini di depan cermin, ini belakang cermin. Ke arah belakang cermin seperti ini. Di sinar pantul kita buat perpanjangannya. Karena di belakang cermin kita pakai garis putus-putus seperti ini. Dah? Nah, ini berkas sinar yang kedua. Kemana arahnya? Boleh bebas. Ibu ke arahnya ke sini. Lalu dipantulkan. Dipantulkan. Otomatis ke arah bawah ya. Bukan ke belakang, karena kalau ke belakang diteruskan. Ini kan dipantulkan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sinar pantulnya. Lalu kita perpanjang lagi ke belakang. Nah, ini garis putus-putusnya. Udah dapat? Oke.
ada perpotongannya. Kalau misalkan ini sinar pantulnya, kita perpanjang terus ke atas, dan ini kita perpanjang terus ke bawah, apakah akan bertemu di satu titik? Tidak mungkin. Tidak akan bertemu di satu titik, karena ini arahnya ke atas terus, ini arahnya ke bawah terus, tidak akan bertemu di satu titik. Makanya kita perpanjang ke belakang, sehingga perpanjangannya ini akan berpotongan di titik ini. Apa ini? Oh, ini satu lagi boleh lah. Minimal 2, mau 3 boleh. Ini garis yang ketiga. Sama dipantulkan, kita perpanjang juga. Ya. Apa ini? Inilah bayangan yang terbentuk. Tadi 2 titik ini sudah cukup ya. Tinggal tarik garis ke bawah. Nah, ini bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Coba kamu lihat. Kira-kira tingginya sama nggak? Sama. Besarnya sama? Sama. Hanya dia di belakang cermin. Karena dia berada di belakang cermin dan merupakan hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka bayangan ini bersifat maya. Kita gambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Jelas? Ya, tuh. Ya. Nah, ini bayangan yang terbentuk. Coba hasilnya sama nggak? Oke, kalau sama boleh difotokan ya. Nanti itu yang dikumpulkan. Ini S-nya. S itu merupakan jarak benda dari cermin. Dan S aksen ini jarak bayangan dari cermin. Pada cermin datar sifatnya jarak bendanya nanti sama dengan jarak cerminnya. Jarak bayangannya. Ya. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Sama besar. Jadi yang langsing sama langsing, yang gemuk jangan berharap kelihatan langsing di cermin datar, tetap aja gemuk ya. Tegak artinya kepala tetap di atas, kaki tetap di bawah, itu tegak. Dan kebalikan di sini maksudnya yang tangan kanan itu di cermin akan menjadi tangan kiri ya, tangan kiri di cermin akan menjadi tangan kanan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin dan bersifat maya atau terbentuk di belakang cermin. Itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Nah, kalau misalnya ada 2 buah cermin datar yang membentuk sudut, misalkan sudut alfa, maka bayangannya tidak satu, ternyata ada banyak. Berapa banyak? Sebanyak kita bisa menggunakan rumus ini. N itu jumlah bayangan sama dengan 360 derajat dibagi sudut alfa berapa dikurangi 1. Ya. Dengan N banyak bayangan yang dibentuk dan alfa sudut antara 2 cermin. Contohnya. Nah, ini ya. Ini ada 3 buah cermin dengan posisi yang berbeda. Ini kita ambil satu. Cermin yang membentuk sudut 120 derajat. Berapa bayangan yang terlihat? 2. Kalau misalkan kita menggunakan rumus yang tadi, nih, N sama dengan 360 dibagi alfa. Alfanya tadi berapa? 120. 360 dibagi 120 berapa? 3. 3 dikurangi 1, 2. Maka bayangan yang terlihat adalah 2. Oke? Nah, ya. Ini yang 70 derajat, 2 derajat dan 50 derajat. Kamu bisa mencoba menghitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Ini yang 72 kelihatannya berapa? Ini benarnya ya. Bayangannya 1, 2, 3, 4. Yang 50 ini benarnya, bayangannya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dihitung samakan dengan rumus yang tadi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi cermin datar, sekarang cermin lengkung. Kalau tadi cermin datar berarti dia datar, lurus. Kalau cermin lengkung berarti dia melengkung. Cermin yang permukaannya melengkung. Kan gampang IPA Mas, sesuai namanya. Cermin lengkung, permukaannya melengkung. Tulang pipa seperti pipa. Gampang, selesai. Cermin lengkung sederhana kita ada 2, ada cermin silinder dan cermin bola. Tapi kita hanya akan membahas cermin bola saja ya. Cermin bola itu khususnya kita bahas di cermin cekung dan cermin cembung saja. Jadi hanya 2, cermin cembung dan cermin cekung ya. Irisan permukaannya berbentuk bola. Jadi cermin cekung dan cermin cembung itu seperti bola yang diiris. Bola cermin bola yang diiris sehingga dia akan membentuk
Satu permukaan dalamnya dia akan membentuk cermin cekung dan permukaan luarnya dia akan membentuk cermin cembung. Oke? Nah, ya. Ini cermin lengkungnya. Ini cermin lengkung. Lalu ini ada sumbu utama. Sumbu utama ini garis tengahnya. Ada O. Apa O? Ada F dan ada M. Ini ada F kecil, ada R. Apa coba cik? Ya ada di buku ya? Ada di buku. Sok, sampai dibuka bukunya. Lanjut ke halaman selanjutnya. M itu merupakan pusat kelengkungan cermin, ya, pusat kelengkungan cermin. Nah, jarak dari pusat kelengkungan sampai ke cermin itu merupakan R atau jari-jari cerminnya, ya. Atau karena cermin lengkung itu diiris, ini merupakan jari-jari bola, ya. Jari-jari bola ini pusatnya di titik M. Ada beberapa buku yang memberi simbol huruf M, ada beberapa buku juga yang memberi simbol huruf P, sama aja, ya. Pusat kelengkungan boleh bisa M, bisa P. Ibu samakan dengan yang di buku paket ya. Kita menggunakan M. Kalau nanti di soal ketemu huruf P, ya sama aja, itu pusat kelengkungan. Titik pusat bola yang diiris menjadi cermin. O itu adalah vertex. Vertex itu apa? Titik pertemuan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Ya, ketika bertemu maka dia say hello, hi. Nah, timbullah dia menjadi vertex atau titik O. Ini pusatnya. Dan semua jarak itu diukur dari vertex. Jarak benda, jarak bayangan, jarak jari-jari, jarak pusat, jarak fokus itu nanti dihitungnya dari vertex dari sini, ya. Lalu ada titik api atau fokus atau F, beri simbol F besar. Ini titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Ya, titik api. Titik fokus, titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Titik fokus terletak tepat berada di tengah-tengah antara M dengan O, antara pusat kelengkungan dengan vertex. Nah, jari-jari kelengkungan cermin ini jarak dari vertex sampai ke pusat kelengkungan cermin. Jari-jarinya ya. Jarak fokus atau kecil, jarak dari vertex atau O ke titik api. Di mana besarnya fokus itu adalah setengah jari-jari. Nah, coba lihat. Nah, ini ya. Jarak fokus itu dari vertex ke titik fokus, titik api, kita kasih simbol F. Jari-jari itu jarak dari vertex ke pusat kelengkungan dikasih simbol R. Besarnya R ini adalah 2 kali F. Jadi kalau misalnya fokusnya 10, maka jari-jarinya adalah 20. Ya. F ini berada tepat di tengah-tengah antara O dengan M. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bahas cermin lengkung yang pertama yaitu cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung atau membentuk cekungan. Kamu punya sendok? Sok, ambil sendoknya. Nah, ini ada sendok, ya. Nah, yang membentuk cekungan ini bagian dalam ini, ya, bagian dalamnya. Ini cermin cekungnya. Ini nanti bisa kamu gunakan untuk cermin cembung, ya. Bagian dalam yang cekung. Boleh bercermin di sini. Coba lihat bayangannya jadi gimana kalau kamu bercermin di depan sendok. Dia membentuk cekungan, ya. Makanya dia dinamakan cermin cekung. Pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung, jarak antara benda dan cermin mempengaruhi bayangan yang dihasilkan. Tidak seperti cermin datar yang tadi. Kalau cermin datar sifat bayangannya sudah pasti. Tadi apa? Jaraknya sama, terus tegak, sama besar, ya, dan maya. Itu sudah pasti. Dimanapun kita bercermin di depan cermin datar, pasti bayangannya sifatnya seperti itu. Lain halnya dengan cermin cekung. Jaraknya itu akan mempengaruhi bayangan yang dihasilkan. Tepat di depan cermin cekung atau misalnya kita bergerak mundur ke belakang, semakin jauh jaraknya itu bayangannya juga akan berbeda. Tidak semuanya sama.
Ya, itu keistimewaan dari cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini merupakan perpotongan sinar pantul atau merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Jadi bisa perpotongan sinar pantulnya langsung, bisa perpotongan dari perpanjangannya seperti tadi yang di cermin datar. Jadi sifat bayangan pada cermin cekung bisa maya, bisa nyata, tergantung dari di mana bendanya berada, ya. Cermin cekung di sini bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Ya, ada istilah konvergen. Dia sifatnya mengumpulkan cahaya. Contoh cermin cekung biasanya kamu lihat di center. Ya. Center itu cermin cekung, dekat cekungan dekat lampunya itu merupakan cermin cekung. Dia mengumpulkan cahaya lampu yang keluar sehingga cahaya senternya lebih kuat. Ya. Nah, ini seperti apa sih mengumpulkan cahaya itu? Ini kita ambil satu cermin cekung, lalu kita buat sumbu utamanya. Kita buat fokusnya dan pusat kelengkungannya. Kita gambarkan beberapa sinar datang. Misalkan ini, ya. Sinar datang ini sejajar dengan sumbu utama, ini akan dipantulkan ke titik fokus. Ini sinar pantulnya. Sinar datang yang kedua, pantulkan semuanya ke titik fokus. Sinar datang ketiga, dipantulkan ke titik fokus. Ke atas atau Bu? Iya, ke atas. Sinar datang yang keempat, berlakukah hukum pemantulan cahaya? Berlaku. Terus mana sinar garis normalnya? Garis normalnya tidak semuanya sama. Tidak seperti cermin datar tadi garis normalnya sama yang lurus tadi. Ini karena di cermin lengkung, maka garis normalnya tetap tegak lurus bidang pantul. Kalau yang ini berarti garis normalnya ke sini. Ini garis normalnya sini. Mengikuti. Ini garis normalnya ke sini. Yang ini garis normalnya tetap sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Tapi tidak sama, tergantung posisinya di mana. Kalau misalkan si cerminnya kita ke atas kan terus, garis normal yang di sini pasti kemana? Pasti ke bawah. Ya, gitu. Jadi tetap berlaku ke pemantulan cahaya. Ini yang dimaksud dengan konvergen, mengumpulkan cahaya. Jadi dikumpulkan di satu titik semuanya. Sehingga nanti cahaya yang terkumpul akan lebih kuat kelihatannya. Contohnya di center tadi ya. Jadi dikumpulkan di titik fokus semuanya. Nah, sinar-sinar istimewa. Oke, pada cermin cekung ada sinar-sinar istimewa. Untuk apa? Nantinya akan membantu melukiskan pembentukan bayangan. Ada berapa? Ada 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan ke titik fokus melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin itu lagi. Seperti apa sih? Oh, apa ini? Oke, kita lihat sinar istimewa yang pertama. Kita gambarkan cermin cekung. Ada fokus, ada titik pusatnya. Ingat, fokus setengahnya pusat, ya. Oke, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama. Ini sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan kemana? Ke titik fokus, ke sini. Bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke belakang, bukan ke bawah sini, tapi akan dipantulkan ke titik fokus. Itu sinar istimewa pertama pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Bisa? Mau digambar boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nanti gambarnya pas pelukisan pembentukan bayangan aja. Ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, kebalikan ini. Sinar datang melalui titik fokus, ya. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, ini yang datang Ibu kasih warna merah ya. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan kemana? Kebalikan ini. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sejajar sumbu utama. Sinar pantulnya Ibu kasih warna hijau. Sinar datang melalui titik fokus, lihat panahnya ya.
Sinar datang berarti menuju cermin, sinar pantul meninggalkan cermin. Sinar datang sejajar sumbu utama, melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nih, ya. Ini sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga, apa? Sinar datang melalui pusat kelengkungan, nih, akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu lagi. Jadi akan dikembalikan lagi. Ya. Itu sinar istimewa yang ketiga. 1, 2, 3. Oke? Nah, dengan menggunakan ketiga sinar istimewa ini, minimal 2 juga sudah cukup ya, tapi kalau mau 3-3-nya boleh. Kita dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, boleh siapkan lagi buku penggaris dengan pensilnya. Kalau ada pakai pensil berwarna boleh, jadi lebih bagus. Langkah-langkah melukisnya gimana? Sama, kita pilih titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut. Setelah mengenai cermin, lalu pantulkan sesuai dengan sinar istimewa tadi. Tandai titik potongnya sebagai tempat bayangan benda. Lalu lukis perpotongan sinar-sinar pantul. Oke, siap? Siapkan buku ya, boleh di buku, boleh di kertas, penggaris. Kalau ada jangka boleh, nggak juga nggak apa-apa. Pensil warna boleh. Pensil warna nanti bedakan warna antara sinar datang dengan sinar pantul. Oke, kita buat dulu cermin cekung dengan sumbu utamanya seperti ini. Ingat F-nya setengah dari M. Berapa panjangnya, Bu? Bebas lah. Jangan terlalu panjang ya. Kalau misalkan F-nya 3 cm atau 4 cm, maka M-nya 8 cm. Ingat semuanya diukur dari vertex ini, dari cermin ini. Pertemuan sumbu utama dengan cermin. Sudah? Lengkungannya boleh. Kalau mau lebih bagus, boleh kamu pakai jangka. Lengkungannya segimana? Sepanjang jari-jari ini. Jadi kalau misalnya kamu mengambil jari-jarinya 10 cm, berarti langsung ambil ini, tempatkan si jarum jangkanya di sini, lalu buat lengkungannya. Dah. Sekarang kita tentukan bendanya. Sekali lagi, benda dalam optik itu adalah tanda panah. Kita ambil benda di sini. Ya, Ibu pakai bendanya seperti itu. Bu, aku bendanya mau di sini boleh? Boleh. Silahkan. Bendanya di sini boleh? Boleh. Bebas. Ya. Mau sama dengan Ibu boleh. Mau di M pas di titik M boleh? Boleh. Bebas ya. Ibu ngambil bendanya di sini. Nah, sekarang kita buat 2 saja. Kita buat 2 saja sinar istimewa. Ibu ambil sinar istimewa yang ke-1 dan kedua. Nah, sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Terus dipantulkannya ke titik fokus. Kita ambil sinar yang pertama dan sinar yang kedua. Ibu ambil sinar yang kedua. Ini sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Yang ke titik fokus. Ini yang pertama, dipantulkannya kemana? Ke titik fokus. Nah, ini sinar pantulnya. Sinar istimewa yang kedua, dipantulkan kemana? Sejajar sumbu utama. Sini. Oke, ada perpotongannya? Ada di sini perpotongannya. Ya. Ini perpotongan sinar pantul. Perpotongan sinar pantul. Ambil 1 titik di sini dan tarik garis ke atas. Tarik garis ke atas. Itulah bayangan yang terbentuk. Panahnya ke bawah? Iya, karena semuanya diambil dari sumbu utama. Jadi di sini kepalanya di bawah. Jadi kalau gini gimana? Terbalik ya? Nggak apa-apa gitu? Ya nggak apa-apa. Berdasarkan lukisan pembentukan bayangan tersebut, maka sifat bayangan yang terbentuk itu adalah nyata. Kenapa nyata? Karena dia merupakan perpotongan sinar pantul, bukan perpotongan perpanjangan. Beda ya. Ini perpotongan langsung dari sinar pantul. Terletak di depan cermin. Ingat, ini di depan cermin, di belakang cermin. Terbalik, karena memang lihat, dia terbalik. Kalau nyata, sudah pasti pasangannya adalah terbalik. Dan bendanya sebesar ini. Bayangannya sebesar ini. Lebih besar atau lebih kecil atau sama? Lebih kecil, maka bayangannya adalah diperkecil. Artinya lebih kecil dari bendanya.
Jadi sifat bayangannya yang terbentuk dari hasil lukisan ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sama nggak gambarnya sama punya kamu? Kalau kamu melukisnya benar, maka hasilnya juga akan benar. Kalau yang bendanya di sini, bayangannya di mana? Apakah sama di sini? Mau coba bikin? Oh, nggak mau. Udah pasti nggak mau. Mau coba silakan, ya. Nah, inilah pembentukan bayangan, ya. Nah, selain menggunakan sinar istimewa, bagi yang tidak ingin ribet, tidak ingin repot, kita bisa menggunakan dalil esbah. Bukan es batu, esbah. Ini menggunakan pembagian nomor ruang pada cermin lengkung. Kita bagi ada 4 ruang, ya. Ada cermin, lalu ini sumbu utama, lalu ada titik fokus, ada titik pusat kelengkungan, ini di depan cermin, ini di belakang cermin. Ruang 1 itu ruang antara cermin dengan titik fokus, ya. Ruang antara cermin dengan titik fokus. Ruang 2 ini ruang antara fokus dengan pusat kelengkungan. Ruang antara fokus dengan pusat kelengkungan. Ruang 3 ruang di belakang pusat kelengkungan. Ini dari sini terus kemana ya, sampai sepanjang ini, sejauh mungkin. Jadi ruang 1 antara cermin dengan fokus. Ruang 2 antara fokus dengan pusat kelengkungan dengan M. Ruang 3 di belakang M. Ada lagi? Ada ruang 4 di mana? Di belakang cermin. Di sini. Ya. Paham? Menurut esbah, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan itu adalah 5. Jadi ruang benda tambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Coba. Ini berikut penggunaan dalil esbah untuk menentukan sifat bayangan. Jadi tanpa harus melukis pembentukan bayangan, kita bisa menentukan sifat bayangan benda dengan menggunakan dalil esbah. Oke, coba kita lihat. Ruang bendanya, kalau misalkan benda di ruang 1 berarti tadi di antara cermin dengan fokus, ya. Maka bayangan akan dari mana? Ingat, ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. 1 ditambah berapa? Sama dengan 5. Maka bayangan akan ada di ruang 4. Ya, ruang 4 di depan atau di belakang cermin? Di belakang cermin. Belakang cermin sudah pasti bayangan bersifat maya. Ya. Kalau maya, pasangannya tegak atau terbalik? Tegak, tadi Ibu sudah jelaskan. Maya pasangannya pasti tegak, nyata pasangannya terbalik. Maka karena bayangannya ada di ruang 4 di belakang cermin, maka sifatnya akan bersifat maya. Maya pasangannya tegak. Terus bayangannya lebih besar atau lebih kecil? Coba kita lihat ini, dari 1 ke 4, angkanya membesar mengecil. Membesar, maka bayangannya akan diperbesar. Itu sifat bayangan di ruang 4. Kalau benda di ruang 1, maka bayangan akan di sini. Dan sifatnya, maya, tegak, diperbesar. Sekarang kalau benda di ruang 2 berarti antara fokus dengan pusat kelengkungan. Kalau benda di ruang 2, maka bayangan akan di 2 tambah berapa sama dengan 5, bayangan akan ada di 3. Ruang 3, di depan atau belakang cermin? Di depan cermin. Depan cermin berarti sifatnya nyata. Nyata, tegak atau terbalik? Tegak. Diperbesar atau diperkecil? 2 ke 3 membesar, maka akan diperbesar. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang selanjutnya, ruang benda di ruang 3. Benda di ruang 3 berarti di belakang M. Maka ruang bayangan akan di 3 tambah 2. Ruang 2 berarti di antara fokus dengan pusat. Nyata maya? Nyata. Terbalik tegak? Terbalik. Diperbesar, diperkecil, dari 3 ke 2 akan diperkecil. Nah, itu. Ya. Coba kita lihat contoh yang tadi kita buat. Bentar. Nah, ini ya. Bukan ini. Nah, ini. Ini benda di ruang belakangnya berarti ruang 3. Dan bayangan yang dihasilkan ternyata di ruang antara F dengan M, ruang 2. Ya, benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. 3 tambah 2, 5. Di depan cermin berarti nyata. Nyata dan terbalik. Diperbesar, diperkecil, diperkecil. Sesuai dengan dalil
esbah yang tadi ya. Nah ini sesuai ya. Jadi kalau misalkan di ujian atau di ulangan, kita nggak ada ulangan ya. Kalau dapat soal tanpa harus melukis pembentukan bayangan, kita bisa menentukan sifat bayangan dengan menggunakan dalil esbah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah dulu ya video bagian kedua ini sampai dalil esbah cermin cekung. Berarti satu lagi tinggal cermin cembung. Nanti kita lanjutkan di video yang bagian ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.